murai batu. Nah, murai batu itu sebenarnya unik. Ini sebenarnya bukan murai batu. Nama aslinya, nama resminya. Nama resminya kan burung ini namanya kucica. Ini dari kucica. Okay. Kalau murai kan kucica hutan. Iya. Bo, ini saya pengen tahu banget soal tentang penamaan jenis-jenis burung di Indonesia ini. Kan kayak curug-cuk gitu kan. Kebanyakan nama burung curug-cuk itu dinamakan karena burungnya itu bunyi di habitatnya bunyi cuk-cuk-cuk-cuk. Nah, di awalnya. Nah, itu dengan penamaan-penamaan. Nah, kalau menurut Om Bowo sendiri, penamaan itu orang-orang kita bisa memberikan nama jenis burung itu dari apa sih? Kalau ini kita sekedar sharing aja ya. Iya. Maksudnya kalau burung itu kalau nama burung itu sebenarnya ada 3. Ada nama Latin, nama lokal, ada nama pasar itu ya. Sekarang yang jadi nama pasar sama nama ilmiah. Nama ilmiah itu termasuk nama resminya juga. Jadi kalau nama pasar itu sekarang mempengaruhi semua orang, jadi seluruh Indonesia satu kayak ciblek itu, padahal kan bukan burung ciblek, tapi seluruh Indonesia kan nyebut itu jadinya ciblek. Jenis itu ciblek gitu. Seluruh Indonesia kan akhirnya sepakat itu ciblek. Iya, benar, gitu. itu ciblek. Padahal bukan burung ciblek, itu burung ini kan perenjak Jawa gitu. Itu yang nama pasar sama nama lokal sama. Kalau kita kan di Indonesia itu beragam, burungnya sendiri beragam. Kita juga nggak bisa nyalahin. Itu namanya kearifan lokal. Kita banyak nama, setiap daerah pasti punya cerita masing-masing, punya nama masing-masing. Kayak tadi curucukan karena cuk ya sah-sah aja, semua daerah bisa namain itu. Nah, tapi kalau kita sudah ngomongin ke masalah ilmiah, ya kita memang harus tahu juga buat tambah wawasan aja. Gunanya seperti itu. Jadi memang kalau seandainya kita ngomongin murai batu, murai batu itu sebenarnya unik. Ini sebenarnya bukan murai batu. Nama aslinya, nama resminya. Nama resminya kan burung ini namanya kucica. Ini dari kucica. Kalau murai kan kucica hutan. Kalau burung kacer kucica kampung. Itu kedua ini burung kucica. Ada sendiri burung yang di Indonesia bisa ditemukan itu murai batu arum. Murai batu arum. Nah, ya, karena dia hidupnya di batu-batu gitu. Lingkungan dia habitatnya di lingkungan batu. Nah, kenapa murai batu ini dinamakan murai batu yang kucica hutan? Kita nggak tahu kan. Tapi seluruh Indonesia sepakat bahwa itu burung murai batu. Itulah nama-nama itu cukup unik. Tapi ketika kita belajar masalah secara ilmiah, nggak ada salahnya buat nambah wawasan. Kita kalau belajar burung itu juga harus kita pelajari juga kan. Burungnya kita seperti apa sih? Kita cari literaturnya. Jadi kalau kita salah, kok susah ya nyari di internet, ya pakai nama yang salah gitu. Kalau pakai nama resminya, pakai nama Inggrisnya, apalagi tahu nama ilmiahnya pasti keluar nanti itunya data-datanya. Dari yang habitatnya sendiri pun mungkin udah ada kali ya di Google ya, lengkap kayaknya itu ya, untuk kita misalnya tahu literatur bahwa jenis murai itu habitatnya seperti apa di alamnya. Ada gitu lengkap. Kalau murai kan kita ngomongin murai batu, kita browsing di murai batu ya datanya terbatas. Tapi ketika kita ngomongin masalah murai itu nama ilmiahnya Itacinla malabaricus. Nah, dulu itu juga nama ilmiah itu, klasifikasi ilmiah itu juga beragam seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi secara molekuler, secara ini bisa diteliti lagi. Dulu murai sama kacer itu sama, dari genus yang sama, Copsychus. Tapi teman-teman sekarang nggak update informasi, banyak yang belum update. Jadi taunya kalau murai itu apa sih? Copsychus malabaricus. Padahal sekarang sudah dipisah jadi genus tersendiri. Jadi Itacinla malabaricus. Nah, kalau kacer masih tetap Copsychus malabaricus. Nah, murai itu sekarang udah beda, dipisahkan. Gitu-gitu juga harus buat pelajaran aja kalau mau menangkarkan atau teman-teman yang suka mau menyilangkan harus belajar kayak gitu. Jadi bisa nggak gitu ya? Jadi kayak gitu-gitu sih fungsinya. Cuman kalau secara nama nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu masalah. Ya nggak terlalu masalah lah. Mau dinamain apa kayak yang penting jenisnya itu yang dituju gitu ya Om ya. Jadi memang
kalau nanti buat belajar atau buat breeding atau apalagi teman-teman yang buat breeding ini harus belajar tahu, secara ilmiah, secara ini harus belajar. Kalau nggak gitu bisa salah. Karena kayak burung cucak ijo, itu bukan jenis cucak-cucakan. Cicak hijau itu bukan jenis cucak. Jadi teman-teman banyak yang salah juga. Yeah. Makanya kalau di breeding pun itu salah. Treatmentnya antara burung cucak sama cicak daun itu salah. Kalau cucak hijau itu termasuk burung daun ya. Yeah. Dia namanya cicak daun besar. Besar. Nah itu juga bukan cucak-cucakan. Kalau cucak-cucakan kayak cucak kutilang, itu cucak rawa, itu. Jadi memang beda. Penanganannya cucak juga beda. Bali ya. Cucak Bali itu. Kalau cucak Bali apa? Pasaran itu nama pasar sih, yang burungnya abu-abu tuh. Oh, enggak tahu kalau namanya. Jadi kalau harus tahu kalau kayak gitu-gitu jenisnya ini apa. Jadi bukan banyak yang kita sebut cucak ya. Kayak cucak biru. Cucak biru. Itu bukan cucak. Jadi itu kacembang gadung. Nama ilmiahnya Irena puella. Jadi memang beda kan. Jadi kayak gitu-gitu yang harus kita pelajarin karena treatmentnya juga pasti beda. Punya karakter yang beda. Habitatnya juga mungkin pasti beda ya. Kalau habitat itu sama ya. Sama. Cuman habitatnya sama dengan dari ketinggian berapa. Oh, di dataran tinggi berapa dia biasa hidup. Ya. Tapi teman-teman kalau teman-teman breeder kalau udah sekarang ini udah banyak yang ngulik ya. Jadi tahu udah sampai ke musim berbiaknya seperti apa, karakter di alamnya seperti apa, di ketinggian berapa, range berapa. Sekarang udah belajar, udah paham banyak. Ya. Karena literatur itu kalau kita cari dengan nama ilmiahnya, kita klik di Google. Kalau kita cari murai batu di Google nih, yang ada paling jual murai batu gitu, banyak itu. Coba kalau cari dengan kata ini kita cinta malabaricus gitu pasti banyak nanti. Bisa dipecah-pecah lagi kayak gitu-gitu loh. Itu malah bahkan kita lebih tahu lagi ya, mengeksplorasi bahwa murai itu nggak cuma sebatas breeding, kita menikmati di kontes ya kan. Jadi kita tahu juga habitat di alamnya seperti apa. Betul. Ya. Nanti semakin tahu secara literatur, jadi nggak ada lagi yang pro kontra gitu loh. Kalau ngomongin burung murai batu itu ada berapa subspesies gitu. Jadi yang beda itu ya nggak bisa beda murai Sumatera gitu. Sumatera yang membedakan itu ya cuman karena daerah. Kenapa daerah ini lebih bagus suaranya? Karena memang kan kontur geologinya. Sama kayak orang pantai sama orang gunung. Beda. Kenapa orang pantai ngomongnya lebih kencang? Iya. Karena ngelawan ombak. angin. Jadi kayak beranjangan kalau di tempat panas di Gunung Kidul di Jogja gitu. Kenapa suaranya powernya lebih ini? Karena memang ke tanahnya juga ini keras terus panas gitu. Ya. Itu yang membedakan itu sih. Kayak faktor lingkungan ya Om. Kayak di Aceh sendiri kayak murai batu gitu. Di Aceh sendiri ada Bahorok, ada itu kan sebenarnya cuma nama daerah. Iya, benar. Nama daerah. Supak gitu yang langka banget itu. Ya kayak gitu sebenarnya kan cuma nama daerah. Jadi kalau sepak kan memang beda secara penampilan kan yang beda ya. Yang beda kan memang ilmu jenisnya beda. Ilmu beda. Cuman kalau yang satu kita cinta malabaricus berarti ya memang yang Sumatera ya sama. Mau ke Malaysia yang sana sama. Sebenarnya burungnya sama. Yang membedakan ketika ngomongin masalah Bahorok, berarti Bahorok kan satu titik di sini. Iya. Di lembah di lembah Bahorok. Kesana. Udah beda lagi ya. Beda lagi kan kayak gitu. Jadi katanya Bahorok lebih bagus, posturnya lebih besar karena dia mungkin menyesuaikan dengan lingkungannya dengan kontur geologinya gitu. Tapi secara genetika ya sama aja Om ya. Sama gitu. Kalau dicari secara literatur ya. Jadi bisa dipelajarin ke arah-arah situ sebenarnya gitu. Waduh, ini terima kasih banyak nih Om tentang informasi dengan penamaan aja. Kita perlu banyak tahu dibandingin cuman sekedar memelihara doang ya Om ya. Iya, asik kalau kita mempelajari gitu asik sebenarnya. Apalagi kita hobi gitu kan. Itu pentingnya. Jadi gak cuman bisa menikmati dan melihara, lupa ngasih makan mati, selesai gitu kan. Kadang-kadang aduh teman-teman bisa berusaha breeding, bisa berusaha mengembangbiakan itu udah jauh lebih baik lagi gitu. Iya Kak. Terima kasih banyak Om. Informasinya nih, waktunya sama ilmunya yang bermanfaat. Ya, kita sharing-sharing aja. Siap Om. Saling gini aja. Biar nambah wawasan aja lah semuanya. Terima kasih buat kedatangannya ya. Iya Om, makasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya. Sip. DBD juga ya. Diklik. Di like. Wajib.